terus kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, orang-orang tua saya, para jamaah salat maghrib, insyaallah kita juga nanti salat isya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk senantiasa thalabul ilm, menuntut ilmu, yaitu dengan kajian-kajian pernikahan oleh sahabat hijrahku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan juga membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa pasangan hidup suami istri itu seperti pakaian. Istri adalah pakaian bagi suami, suami juga adalah pakaian bagi istri. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam bentuk pakaian supaya kita memahami betul bahwa pasangan hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Banyak orang yang menganggap bahwa pasangan hidupnya adalah orang lain. Sehingga ketika dia mengumbar aib pasangan hidupnya kepada temannya, kepada orang-orang sekitarnya, bahkan kepada publik di media sosial, dia menganggap yang dia umbar itu, yang dia bongkar itu, yang dia publish itu adalah aib orang lain. Padahal sesungguhnya ketika seseorang itu mengumbar aib pasangan hidupnya, dia sedang mengumbar aibnya sendiri. Orang lain mungkin seolah-olah empati ketika kita menceritakan aib pasangan kita. Mungkin sebagian ada yang sampai meneteskan air mata. Tapi percayalah, hampir semua orang itu hanya menikmati aib-aib kita, tapi sebenarnya dia tidak memiliki solusi terhadap aib-aib yang kita bongkar, yang kita sampaikan kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pakaian supaya kita di rumah tangga itu tidak mengumbar dan tidak menceritakan aib pasangan hidup kita kepada siapapun. Bisa jadi dengan kita tidak menceritakan aib pasangan hidup kita kepada siapapun, pertolongan Allah datang dalam rumah tangga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan resep kepada kita untuk mengatasi persoalan hidup rumah tangga kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Hadapilah persoalan rumah tangga kalian bisobri, dengan kesabaran, tahan mulut, tahan tangan untuk tidak menceritakan pada orang lain, sabar. Kemudian wassalah, curhatlah sama Allah. Bu, Bu, kira-kira kalau curhat di Facebook, selesai nggak masalah rumah tangga? Hah? Saya menemukan ada kasus ibu-ibu suaminya jarang pulang karena tugas di luar kota. Pulangnya sebulan sekali. Main Facebook. Kebetulan di situ ada laki-laki yang inbox dia. Apa namanya? Salken. Nah, salken. Apa itu salken? Salam kenal. Nggak dibalas nih Facebook ini. Ah, siapa ini? Rupanya dia punya problem sama suaminya. Ya, agak gundah hatinya. Orang yang tadi nginbox lagi, sombong ya. Dibales. Siapa juga yang sombong? Kan belum kenal. Namanya siapa? Kan ada di profil. Oh iya, waka. Lama-lama terjadilah komunikasi. Kemudian si laki-laki di Facebook ini, dia mengatakan sepertinya adik punya masalah. Wah, buaya itu kalau nengok ada perempuan punya masalah, berubah dia menjadi seorang ustadz. Ya, buaya itu berubah jadi seorang ustadz. Dan kadang-kadang berubah menjadi seorang dokter. Kadang-kadang berubah menjadi seorang psikolog. Nah, itulah buaya itu. Buaya medsos namanya. Kemudian cerita. Karena buaya ini orang yang sangat mahir mengolah kata, dan perempuan paling tidak tahan sama kata-kata. Ini ya, perempuan ini Pak paling nggak tahan sama kata-kata. Makanya kalau istri kita, japri kita panjang, jangan pendek kali jawabannya. Bang, gini. Jangan jawabannya jangan, oh iya, jangan. Itu mereka kesel kali itu. Tapi agak panjang sedikit lah. Apa yang adik sampaikan itu ya Allah, hati abang tersentuh. Abang senang dengan kata-kata yang adik kirim. Gitu Pak, agak panjang sedikit. Jangan, oh gitu, jangan gitu. Karena dia pandai merangkai kata. Terjebaklah si perempuan, ini kisah nyata yang saya sampaikan ini. Terjebaklah si perempuan ini dengan kalimat-kalimat manisnya. Lalu tiba-tiba si laki-laki ini apa namanya? Pap itu namanya. Pap. Ibu-ibu tahu pap? Namanya tahun 80-an yang sini. 90-an. Pap itu apa namanya? Memotokan kondisi dia, keadaan dia. Difotokanlah dia lagi nangis, air matanya keluar. Dikirim ke perempuan ini. Si perempuan ini balas, kenapa abang nangis? Ibuku masuk rumah sakit, biayanya kurang. Kalau enggak dibayar, bisa meninggal ibuku. Wah, tahu maksudnya? Maksudnya apa itu? Kirim wah. Berapa rupanya bang yang dibutuhkan? Aku udah bayar 20 juta, tinggal 5 juta lagi. Jadi aku nggak tahu mau minta tolong kemana. Ya udah bang, kirim rekening, transfer, 5 juta.
Besoknya masuk lagi inbox. Ibu saya harus operasi. Ini ceritanya ibu, judulnya ini. Ditunjukkannya gambar rumah sakit, tunjukkan entah gambar siapa lah, tunjukkan itu. Berapa biayanya? 10 juta. Ditransfer 10 juta. Akhirnya habislah stok uang di rumahnya, dia telepon suaminya, "Bang, bisa abang transfer 10 juta bang?" "Ada apa?" "Kawanku ibunya sakit, butuh kali uang ini bang." "Suruh kawanmu jumpai apa? Ngubungi saya." "Enggak bang, lewat aku aja bang." Curiga suaminya. Pulang suaminya, sampai rumah ditengoknya, bukti transfer itu begitu banyak sekali. Begitu si istri dikatakan, "Siapa dia?" Langsung pingsan istrinya. Nah, ceritanya saya suruh datang meruqyah. Padahal bukan masalah ruqyah itu, masalah menggatal. Si istri karena lama tak dijumpai suaminya, melampiaskan problem-problem rumah tangganya lewat medsos. Hati-hati. Hati-hati jebakan-jebakan. Ini bukan cuman ibu-ibu ya. Bapak-bapak malah lebih banyak korban yang seperti ini. Motifnya sama, ibunya sakit, masuk rumah sakit, dan dia video gambar nangis, orang nangis. Ini yang kedua kejadian laki-laki. "Ustadz, iya, aku mau ke Medan." "Ada apa ke Medan?" "Ada ini Ustadz, perempuan kasihan kali." "Kasihan kenapa rupanya?" "Ibunya sakit, dia mau berobat tapi nggak punya uang. Selama ini ku transfer Ustadz untuk biaya perobatan ibunya. Terus ini saya mau jumpa di Medan Ustadz, mau tahu bagaimana kondisi ibunya." "Jumpa di mana?" "Jumpa di daerah ini Ustadz." Mana? Rupanya saya lihatlah inboxnya. Saya bilang, ini motif penipuan. Percayalah nanti begitu sampai di tempat yang ditentukan, dia nggak datang, dia hanya minta transfer uang taksi dan transfer uang berobat orang tuanya. Betul. Rupanya motifnya sama, macam perempuan tadi. Makanya ini satu masalah rumah tangga yang dicurhatkan lewat medsos, akhirnya terjadi begitu. Ini masalah penipuan. Saya kisah-kisah nyata yang saya ceritakan ini ya. Ada lagi kisah nyata. Ketika ini sama-sama ini fitnahnya ini lewat Facebook ini. Di Facebook iseng-iseng dia teringat dulu punya kawan SMA, cinta lama. Siapa namanya ya? Oh ya namanya. Diketiklah namanya. Keluar, ini dia. Dia apa namanya? Minta pertemanan. Minta pertemanan, dikonfirmasi. Baru kemudian lewat inbox. "Apa kabar? Udah lama gak jumpa." "Iya, kamu gimana?" "Aku udah nikah." "Kamu udah nikah?" "Iya." "Minta nomor WA." Minta nomor WA. Sudah minta nomor WA, kemudian diajak ketemuan. Ketemuan pertama sama suaminya. Suaminya dibawa. Dia bawa istrinya. Alasannya mau jumpa teman lama. Mau jumpa teman lama. Jumpanya di rumah. Ya. Di rumah si kawan SMA-nya tadi itu. Ya, akrab antara istri sama istri, suami sama suami. Awalnya normal, tapi lama-kelamaan curhat dia tentang suaminya. "Inilah aku, udah lama nikah, nggak enak. Aku nggak ada rasakan cinta, nggak ada kebahagiaan. Beda sama waktu kita pacaran dulu." Udah mulai masuk. Na'udzubillah min zalik. Sampai akhirnya mereka janjian makan berdua, janjian nonton bioskop berdua. Akhirnya mereka janjian ke hotel berdua. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya kemudian mereka melakukan perzinahan.
Setelah melakukan perzinahan, si perempuan ini pulang ke rumah. Dilihatnya suaminya malam-malam sholat tahajud, baca Quran, soleh kali suaminya. Dia menangis di hadapan suaminya, lalu meminta maaf pada suaminya. Maaf bang, apa masalahmu? Maaf aku bang, apa masalahmu? Diceritakanlah dia sudah melakukan perbuatan maksiat sama mantan pacarnya, dan si suaminya membawa kelewang mencari di mana alamat pacarnya tadi. Ini kejadiannya. Berawal dari mana? Berawal dari kepo, kemudian curhat, kemudian macam-macam. Saya dan mungkin ustadz-ustadz yang lain mengalami hal yang sama. Saya dan mungkin ustadz-ustadz yang lain mengalami hal yang sama. Apa itu? Banyak jamaah yang modus japri mau curhat, ujung-ujungnya entah kemana-mana. Makanya saya kalau ada yang mau curhat-curhat masalah segala macam, saya tunjukkan istri. Nih dek, ada yang curhat. Gimana jawabannya? Jawab bareng. Kenapa? Karena kalau kemudian dia curhat, kemudian dia mulai merembet ke macam-macam, ujung-ujungnya akhirnya dia mengarahkan kita untuk bermaksiat lewat medsos. Sampai sekarang, mohon maaf, sampai sekarang masih ada yang curhat dan arahnya macam-macam, itu tidak pernah saya openi, tidak pernah saya jawab, tidak pernah saya blokir. Dia punya nomor yang baru lagi, diblokir lagi, ada lagi nomor yang baru. Tahu bunda ngapain? Dia memaksa saya untuk menikahinya. Saya bilang mohon maaf, saya belum mampu menikah lagi. Saya tidak punya kemampuan untuk poligami. Saya bisa mengukur siapa diri saya. Carilah orang lain. Ya Bu? Setuju Bu? Setuju. Jangan orang poligami malah masuk api neraka. Dan saya masih bisa ngukur diri saya bahwa saya belum mampu. Kenapa? Istri yang sekarang aja belum terbimbing dengan baik, apalagi mau ditambah lagi. Udah saya bilang begitu, masih aja ya. Akhirnya solusinya adalah tidak menanggapinya. Hal-hal seperti ini banyak dialami oleh orang. Godaan-godaan sekarang itu begitu gampangnya masuk lewat medsos. Karena terbuka publik. Orang bisa mengakses apa saja, siapa saja, bagaimana, wah macam-macam. Makanya Pak, bapak-bapak usianya sudah 50 tahun ke atas, kalau punya Facebook, punya medsos, wah itu bahaya juga itu. Kalau tidak iman. Makanya ketika turun ayat pertama kali, Iqra bismi. Artinya apa? Bukalah medsos dengan nama Allah. Iqra itu kan baca. Artinya bacalah media, bacalah medsos, bukalah WA bismi dengan nama Allah. Ketika kita membuka media sosial, maka bukalah bersama Allah gitu. Karena kalau kita membuka media sosial bersama Allah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, beda rasanya. Dengan kita membuka media sosial hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kira-kira kita kalau buka medsos di tempat sunyi atau di tempat ramai? Hah? Tempat yang sepi atau tempat yang ramai? Kalau kita buka medsos di tempat ramai, berarti medsos kita itu aman. Orang semua bisa lihat. Tapi kalau kita mojok-mojok sendirian, apalagi suami istri, satu mojok di ujung sana, begitu suaminya datang, HP-nya dimasukkan dalam bantal, itu kejar itu. Ada sesuatu yang disembunyikan.
Atau ada bapak-bapak bawa HP ke WC. Karena di WC nggak ada yang nungguin, bau kan? Dibawa ke WC, lama nongkrong di WC itu nggak keluar-keluar, alasannya buang air besar. Rupanya buka medsos dalam WC. Ada apa buka medsos di tempat sunyi? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Atau passwordnya double sampai 3. Password depan, password layar depan, kemudian password buka layar, kemudian password aplikasi. Wah, udah aplikasinya di password, kemudian di password lagi di dalamnya. Jadi betul-betul terkunci dengan rapi gitu. Saya saran kalau kita mempassword HP kita, kasih tahu aja pasangan kita apa kode passwordnya. HP saya password. Tapi saya password supaya anak-anak tidak memainkan HP ini. Tapi istri tahu passwordnya apa. Supaya apa? Supaya anak-anak. Karena kalau begitu nggak di password, tiba-tiba hilang HP, udah giliran anak-anak pakai. Maka saya password. Nah, perlunya kita sesama pasangan kita ini menjaga aib, dan perlunya kita saling memahami, dan perlunya kita saling menghargai, dan perlunya kita saling merasa nyaman. Adanya suami atau istri yang curhat keluar, mencurhatkan masalahnya di luar sana, itu karena tidak percayanya pasangan kita terhadap diri kita, atau kita terhadap pasangan kita. Itu karena tidak nyamannya antara kita dengan pasangan kita. Maka munculkanlah kenyamanan itu. Saya sering mengulang-ulang dalam pertemuan ini, perlunya kita berbicara sebelum tidur dengan pasangan kita. Jangan ketika di tempat tidur langsung ambil bantal langsung tidur. Ngobrol-ngobrol dulu. Saling pandang-pandangan dulu. Cerita-cerita dulu. Baru kemudian kalau mau tidur, tidurlah. Kenapa? Karena kesempatan yang sangat bagus untuk mengkonekkan komunikasi antara pasangan itu ketika di tempat tidur. Karena kondisinya pada waktu itu kondisi dalam keadaan tenang, otak kita tidak lagi kemana-mana, pikiran kita tidak kemana-mana, semuanya sudah ready untuk mengistirahatkan badan. Disitulah komunikasi sangat bagus sekali. Sehingga apa? Sehingga ketika kita nyaman komunikasi, enak berbicara, maka muncullah rasa kenyaman dalam hati kita, sehingga tempat kita untuk mengeluarkan unek-unek kita kecuali dengan pasangan kita. Pak, ibu-ibu ini kalau nggak ada tempat dia untuk mencurhatkan isi hatinya, nggak ada yang mendengarkannya, itulah yang membuat dia mencurhatkan keluar. Tapi kalau suaminya mendengar, walaupun agak panas juga kuping kita Pak, karena lama kali, nggak apa-apa, dengar aja. Karena ibu-ibu ini paling suka didengarkan. Paling suka dengarkan. Walaupun ceritanya itu juga Pak. Yang semalam juga diceritainnya. Tapi dengarkanlah. Sabar mendengarkan. Rasulullah SAW itu kalau istrinya bercerita, Rasul dengar. Sampai-sampai udah habis ceritanya. Kata Rasul, sudah. Ada lagi? Baru. Boleh saya ngomong? Boleh. Tapi didengarkan dulu. Karena begitu dia nggak dapat saluran untuk mencurhatkan omongannya, karena kata-kata yang dikeluarkan itu harus banyak satu hari itu, maka dia akan mengeluarkan kepada orang lain. Tapi kalau dia dapat saluran, tadi yang kejadian perempuan tadi itu karena nggak dapat saluran, suaminya berangkat ya sebulan di luar, dia bingung dia mau kemana, temannya nggak ada di rumah, maka dia curhat lewat medsos segala macam. Maka perlunya ada komunikasi. Sekarang kalaupun jauh kita sudah ada lewat video call, ya, tanya kabar, ngobrol, apa kabar sayang hari ini. Perempuan itu paling suka ditanya kabar, paling disuka ditanya sudah makan atau belum, paling disuka ditanya bagaimana anak-anak, paling suka Pak. Beda sama laki-laki. Laki-laki kalau ditanya terus macam satpam kali, ditanya terus. Jadi psikologi perempuan itu paling suka diperhatikan.
Dan psikologi laki-laki paling suka dihargai. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua sebagai pengantar pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan rumah tangga kita dari fitnah-fitnah medsos ini. Ya, mohon saya kepada kita semua, janganlah kita menjadikan permasalahan rumah kita sebagai status Facebook, ya, status WA dan status-status yang lain. Ya, cukuplah kita dan pasangan kita yang tahu apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga kita, aib-aib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan kita menjaga aib-aib pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.